Indonesia atau di mana saja berada, baik di Kalimantan, Balikpapan, Samarinda, anak-anak rantau etnis Sulawesi yang ada di sana, begitu juga yang ada di Sangir. Ya, terima kasih banyak Mas Happy, makasih juga infonya, masukannya. Muhammad Rifai di Palu, makasih juga masukannya selama ini. Buma Silonga, Arif Setiawan. Dian di Sulawesi Tenggara, makasih kepada Bang Ali dan Nasri atas kerjasamanya, berikan beberapa edukasi penting terhadap saya. Kali ini di depan saya ini ada beberapa model kapak ya. Kapak. Tentu kapak-kapak ini produk dari tahun ke tahun berbeda. Ya, ada yang lebih tua, ada yang agak belakangan. Yang dimaksud lebih tua adalah masa awal-awal peradaban nenek moyang kita di Sulawesi. Tepatnya kalau jantung Sulawesi itu Lorelindu ya. Lorelindu itu dibuktikan dengan adanya situs megalitikum yang ada di sana. Kemudian kalau kita tarik lagi memperpanjang tarikan bukti arkeolog, itu mengarah pada Danau Metano atau Uslu, ibu kota pertama Kedatuan Lu. Begitu. Yang terpenting juga untuk teman-teman, karena di tengah wabah corona ini tentu kita senantiasa harus berhati-hati mengkarantina keluarga kita agar terhindar dari bahaya virus itu. Ini saya mulai dulu kapak yang awal-awal peradaban yang ada di Sulawesi. Modelnya seperti ini ya, agak tebal. Itu ciri-cirinya punggungnya segitiga. Ini kita bersyukur ada temuannya utuh, kepalanya juga tidak bocor ya. Di sini ada undakannya, kemudian di sana sini ada meteoritnya. Bukan meteorit, ada nikelnya lah. Ada nikelnya, maaf, salah. Agak berat, namanya kapak. Kemudian turunannya ya seperti ini, ditemukan juga di sana, tebal. Karena saya pernah konsultasi dengan Pandre Ambo, selama dia menempa, dia telah menjumpai 15 jenis, mulai dari ukuran jumbo sampai yang terkecilnya 15 jenis kapak. Ini ada meteorit, di samping juga ada nikelnya ini ya, putih ini. Dan di sini ya, ini tebal juga. Kalau kita ukur 2,5, ya 1,5. Di sini rata-rata 2 lebih. Panjang 22. Kemudian ini tadi panjangnya 25. Kemudian ada satu, kalau ini masuk dalam jenis kapak tartar, kapak perang.
kapak perang, dan yang ini juga modelnya agak panjang, melengkung ya. Ini rata-rata tebalnya 1,3, di sini ada sampai 2 ya. Itu bukti bahwa nenek moyang kita dulu selepas peradaban zaman batu ternyata masuk pada zaman penempaan besi-besi, mereka ternyata cukup menguasai teknik tempa sehingga mampu menghasilkan produk kapak seperti ini. Ada satu yang coklat ini agak sudah parah kerusakannya karena ditemukan di tempat tidak juga tenggelam, tapi ketika musim hujan dia kena air, dan ketika musim kemarau dia kering. Akhirnya modelnya seperti ini ya. Kemudian kapak yang ditempa era-era ada zaman Belanda, kemudian ada sesudah kemerdekaan. Kalau ini hasil produk zaman penjajahan Belanda, jadi masih tetap dilipat kapaknya, ada uratnya, ini tempanya. Dia cuma punya bunga garam banyak, jadi tidak ada nikel ini, dia tidak ada nikel. Nggak bisa fokus, cuma ada bunga garam di tengah ini bajaknya ya. Jadi bisa dibedakan yang mana kapak tua. Ini tua juga, tapi dia kan zaman penjajahan Belanda, agak pendek ya. Kemudian kapak cor ya, produk era modern sekarang ya. Kapaknya seperti ini, jadi cor tidak lagi ditempa ya, tidak ditempa. Ini tengahnya ada baja, kemudian dilapisi, dicor, dibungkus dengan besi biasa. Kalau yang kapak cor semuanya baja ya, ini seperti ini, kapak cor semuanya baja. Jadi dari segi perbedaan secara kasat mata saja bisa dilihat, khusus yang teman-teman pemula jangan salah nanti kapak yang 3 ini dikira kapak tua ya. Berbicara masalah ketuaan, ada era-era peradaban purba, era-era zaman penjajahan Belanda, dan ada era sekarang. Baik, kita akan membahas filosofinya. Filosofi kapak lengan roh yang 5 ini, ada beberapa saya pernah miliki, tapi saya sudah ada teman-teman saya artinya ya siap saja berbagi. Karena buat apa saya miliki banyak, toh bukan ditempatkan pada tempatnya. Kalau filosofinya biasanya pemimpin itu apakah dia pemimpin kampung, pemimpin organisasi yang besar, cukup berisiko, dia akan cari kapak tua untuk disimpan, bukan untuk dibawa kemana-mana, tapi untuk disimpan di rumahnya. Karena kapak itu peredam ya, penakluk lah. Kalau kita pemimpin, tentu kita mau didengarkan kata-kata kita. Anak buah yang kita atau bawahan yang kita pimpin itu senantiasa mendengarkan kata-kata kita, tidak membantah,
walaupun dia sudah tahu bahwa itu benar yang disampaikan, karena ada sesuatu hal lain ya bisa saja kan dia nikung gitu. Itu filosofi dalam dunia pemerintahan. Kemudian kapak ini juga kapak tua ini, apa yang disampaikan oleh bapak saya, tentu disampaikan juga oleh bapaknya lagi, bahwa kapak ini peredam pusaka. Kalau kita memiliki beberapa bilah pusaka, ada keris, ada badik, ada tombak, tentu dengan hadirnya kapak ini mampu meredam semua aura negatifnya. Artinya dia tunduk terhadap kapak ini. Ya. Karena kalau kita berbicara sejarah kapak ini kan ya lumayan waktu yang dilalui cukup panjang. Mungkin ada ribuan tahun yang lalu. Karena ya, itu tadi ditempa saat awal-awal nenek moyang kita mengenal teknik penempaan logam. Ini sudah luar biasa, karena ya hanya batuan batuan yang mengandung besi dikumpulkan ditempa menjadi seperti ini. Saya kira seperti itu. Kemudian kalau kapak juga, ini filosofi, lagi-lagi saya bahas filosofi. Itu kalau disimpan di rumah, tentu selalu ada benturan-benturan dari luar lah. Kita sesama warga masyarakat biasalah hal terjadi. Ini kalau disimpan, kalau yang panas datang ikut panas, kalau dingin datang dia ikut dingin. Ya, saya kira seperti itu. Silakan diisi kolom komentar kalau teman-teman tidak puas. Saya hanya menyampaikan yang mana sesuai dengan eranya. Ini yang 5 ini era masa-masa purba, ya, awal-awal nenek moyang kita mengenal teknik penempaan logam yang ini. Jadi karena sulit, karena memang saya juga tidak terlalu mendapatkan referensi yang lebih akurat tentang dari tahun ke tahun produk kapak, jenis dan bentuknya. Ada juga yang saya pernah pernah yang chat saya bahwa banyak dari Jawa. Banyak dari Jawa. Nah, kalau banyak dari Jawa terus ada nikelnya, ya sudah, itu kan besi dari lu juga kan. Karena dulu Majapahit, apalagi teknik melipat-lipat logam itu era Singasari ke belakang itu, batok-batok kalau kita perhatikan di sana belum ini mengenal teknik lipat tempa. Tapi sejak Majapahit ada hubungan dengan Kedatuan Lu, maka bila-bila yang ada di Pulau Jawa itu sudah ada teknik lipatan dalam penempaan peralatan pertanian atau pusaka. Saya kira seperti itu. Jadi yang di sana, yang di atas ini, yang 3 ini era-era sekarang. Ini juga cuma ini beda bahannya, penyusunnya baja. Kemudian ini zaman Belanda. Ya, berurat. Saya kasih dekat lagi. Ini ada di Belanda tapi ditempa. Ya. Dia memakai besi yang mengkilat-kilat ini, bunga garam, meteorit. Ya, yang ya, itu teknik lipatnya, ada goresan-goresan.
Jadi seperti itu ya. Jadi silakan di komen kalau ada pendapat lain. Tetap kami hargai masukan teman-teman. Ini hanya tentang bagaimana membedakan kapak-kapak zaman nenek moyang kita, awal-awal Jazirah Sulawesi, kemudian zaman Belanda, kemudian zaman sekarang. Besi yang ini, yang 5 ini semua besi dari Lu lah, Lu. Karena di Lu sendiri ada 3 daerah yang penghasil besi yang tentu mempunyai warna yang berbeda. Terima kasih yang sudah menonton. Mudah-mudahan teman-teman ada edukasi. Saya tidak merasa sombong, merasa so pintar, sekedar hanya mau berbagi. Kalau jadi bahan pertimbangan, kalau ada yang tidak tidak sepaham, silakan bisa diisi di kolom komentar ya. Oke, terima kasih. Silakan like dan subscribe. Salam Indonesia, salam budaya.